tagar corona, hati ancur rawange. Semua orang tua tahu tagar corona, hati ancur rawange. Ceng 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 ceng. Woo! Welcome to Cawangan Dasar Raja. Dingin banget cuy. Dingin banget nih. Ya kali ini kita akan bahas tentang yang lagi viral juga nih di Ambon, yang lagi viral juga di Ambon. Iya dong, viral nih. Kalau yang nggak viral akan kita bahas. Iya nggak sih? Tapi viralnya udah berapa hari? Berapa lama viral? Baru aja. Oh, ini baru viral-viralin. Oh, baru viral. Oke, ini biar lebih enak nih. Kita lepas masker aja lah. Oke. Kan lu udah vaksin juga kan? Ya kan? Ya udah buka lah. Buka lah. Gua udah vaksin kedua, gua udah vaksin kedua jadi aman. Kalau vaksin kedua, kita vaksin pertama. Ketiga ya. Oke. Lepas pasar, baju nggak boleh baju. Sebagai warga negara yang baik ya, kita kan ya harus patuhi prokes ya. Ya prokes dengan cara vaksin ya kan. Yang belum vaksin yuk. Ayo vaksin jarum, ya kan? Iya, apalagi orang timur, jarum malu-maluin. Iya kan? Malu-maluin muka tau nggak? Yuk. Nih kita akan bahas tentang PPKM. Iya, peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, seru nih. pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, menurut Bung Pici, Bung Paet, nih, PPKM. Kalau bilang PPKM sih antara setuju dan nggak setuju sih gua. Kenapa gua bilang nggak setuju? Satu sisi ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya oke, untuk menurunkan angka COVID di terlebih khusus di Indonesia kan. Tapi kalau gua mau bilang ini dampak ke gua sih sebagai musisi kafe itu ada dampak negatifnya bagi gua. PPKM dari tanggal 3 sampai tanggal 20 kan kita ketahui bahwa sampai tanggal 20 kan. Nah, itu lama banget. Ya, untuk wilayah itu wilayah Jawa dan Bali ya. Jawa Bali. Ya. Tapi sekarang udah sampai Ambon belum? Kayaknya udah menuju kan. Ya karena jarak dari Jawa ke Ambon tuh 4 hari melalui kapal ya. Ya mungkin udah kali ya. Oke. Mungkin udah. Ya, itu sih. Dampak positifnya bagi gua ya itu karena gua kan pekerja seni jadi gajinya itu sesuai gigs, maksudnya sesuai manggung kan. Beda orang bilang beda sama pegawai-pegawai yang masih bisa kerja sampai sekarang kan. Ya pegawai negeri gitu ya, pemerintah gitu ya kan. Dan itu emang gak ada dampak negatif bagi mereka sih, tapi itu keluhan saya. Maksudnya oke, pemerintah mau bilang PPKM oke, saya juga terima. Tapi harus ada solusi biar maksudnya kita tetap hidup gitu. Maksudnya kalau PPKM nih oke, angka COVID turun, terus kalau kita nggak makan, kita juga bisa mati dong. Oh iya. Oke. Jadi antara gue kayak lagu sih, antara nyaman dan cinta, beta dilema ya. Itu gue dilema banget. Setuju nggak setuju? Berarti karena PPKM lu jadi dilema gitu ya. Kalau kita mau aja semua musisi yang dampaknya juga ya. Iya. Jadi kan sebenarnya kan kayak gini. Jadi memang ada dampak dari buat Bung Paet juga ya sebagai pelaku seni, penyanyi kafe dan sebagainya ya kan, bahwa memang nggak ada pemasukan ya Bung ya, sama sekali nggak ada pengeluaran, malah ngoblok. Bukannya lebih produktif ya kalau di kalau produktif sih itu pasti, tapi YouTube gua kan belum monetize. Jadi cuman niat aja udah. Oke teman-teman semua, tolong bantu Bung Paet dengan cara subscribe ke Paet Selama official. Terima kasih. Katung main dia lain dia saling support, saling promo juga ya. Ya mungkin dari tanggal 3 sampai tanggal 20 ya. Belum tahu perpanjang apa enggak nih? Iya, maksudnya ini kan dengan pembatasan PPKM ini sebenarnya kan pembatasan kegiatan masyarakat ini mudah-mudahan setelah tanggal 20 ini ada penurunan yang signifikan. Amin. Kalau itu sudah pasti nggak ada mungkin perpanjang lagi, soalnya kita lihat angka yang udah sembuh total untuk pasien pada saat ini COVID juga kan udah makin meningkat ya. Makin aja yang sembuh juga ya. Ini menarik ya. Kita mungkin Bung Paet dari segi ya dia nggak bisa manggung ya kan, nggak ada pemasukan dan sebagainya. Bung Fal ini kan pegawai swasta ya? Iya, pegawai swasta. Pegawai swasta juga di salah satu perusahaan sih ya sebenarnya. Kalau untuk dari dampak
PPKM saat ini berlaku sih emang dampaknya kita semua juga mengalami ya, tapi kita aktivitasnya emang masih seperti biasa, aktivitas ke kantor itu kan ada. Bukannya udah dibatasin ya? Udah dibatasi, tapi kan kita kan nggak semuanya di kantor, WFH juga, WFO juga. Oke. Berarti kucing-kucingan enggak ya? Hah? Bisa juga tuh. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi kan itu juga kan untuk kemajuan kita juga ya. Dampaknya kalau misalnya kita nggak seperti itu kan nggak ikut peraturan itu kan pasti kita juga dampaknya. Oke. Aku potong sebentar nih. Maksudnya Bung Fal ini pegawai swasta yang bekerja di Jakarta ya? Iya, betul. Kita lurusin dulu nih. Iya. Di Jakarta ya. Jakarta. Bukannya pegawai perkantoran itu memang selain yang esensial atau yang itu ditutup ya? Ditutup. Iya, berarti Bung Fal ini esensial. Kita dia termasuk esensial, tapi dibilang itu sebenarnya sih mitra juga sih, mitra. Oh, mitra pemerintah. Iya, mitra pemerintah. Tapi ya emang kita kan udah mau dimanapun kita kan harus aktivitas ya, walaupun COVID saat ini ya, karena itu kan juga mengatasi dan diri kita juga untuk karyawan semuanya. Oke. Itu. Tapi maksudnya ada dampak negatif buat Bung Fal sendiri itu kenapa apa? Kalau untuk dampak negatif nih karena gini kan kita kan ibaratnya kan kita komunikasi sama masyarakat ya, di luar ya. Kalau kan untuk ibaratnya kita itu seperti penjualan gitu ya. Oke. Kan kita komunikasi sama masyarakat di luar. Karena kalau masyarakat di luar kena dampak untuk PPKM, otomatis kan kita nggak bisa untuk membuat mereka juga kenyamanan dengan apa yang kita lakukan, dengan perusahaan kita sendiri. Gitu. Oke. Makanya kan dari saya juga mau itu seperti ini, memang PPKM itu tetap berlaku ya, tapi kan dipastikan juga sih harus lihat dari sisi ekonomi saat ini juga. Iya. Jangan kalau PPKM perpanjang makin hari makin perpanjang, aduh bisa sulit tuh semuanya. Kita jadi khawatir sebenarnya. Iya. Dampak kalau PPKM itu bukan di musisi aja ya, tapi semuanya pegawai, pekerja semuanya. Tapi gaji jalan. Gaji pasti jalan. Tapi kita tiap bulan itu pasti deg-degan. Kenapa dampaknya? Karena pengurangan karyawan di mana. Iya. Makanya kita semuanya mencegah. Tapi puji Tuhan alhamdulillah kan masih jalan ya. Masih jalan sih. Kalau gua kan nggak jalan sesuai gigs kan. Oke. Berarti kalau dikasih range-nya 10-100%, kira-kira Bung Fal mendukung PPKM ini berapa persen? Kalau untuk saya sih sebenarnya untuk mendukung PPKM ini sih, kalau untuk saya sendiri saya nggak mungkin bilang 100% ya untuk PPKM ini. Karena saya itu mau PPKM ini misalnya udah 200%. 200% lah. Meningkat maksudnya. Berlaku kasihan. Jadi semuanya aman bebas. Kasihan gua dong berarti. Kasihan ngumpet dong gitu. Kalau gua sih 50-50. Iya. 50-50 Tapi ya. karena ada PPKM ini juga kan jadi mengurangi dampak yang menyebabkan corona. Nah, itu sisi positifnya. Sisi positifnya. Iya. Tapi kalau negatif kita kan udah dikasih tahu sama Bung Pan sebagai seorang musisi juga kan. Oke. Luar biasa. Nah, ini sebagai pegawai swasta. Nah, ini Bung Dev. Pegawai swasta juga kan. Aduh, batuk gua. Wah, masker dong, masker. Oke. Kalau buat gue sendiri sih PPKM ini ya 50-50 sih, ada positifnya, ada negatifnya. Oke, untuk Bapak Saudara semua ini 50-50 ini 50-50. Iya. Oke. Benar yang kata Bung Pait tadi bilang, kalau PPKM ini kan banyak juga masyarakat, bukan cuma penyanyi kafe sebagai musisi. Iya. Kan bukan di gigs mereka doang, tapi yang pekerja-pekerja kecil, pedagang-pedagang. Kan mereka kalau nggak keluar juga kan nggak makan. Oh, itu juga sih. Buru-buru kasar misalnya. Iya. Mereka sekarang kalau nggak keluar, anak istri mereka juga mau makan apa kan, harus mikir dari segi pandang itu. Kalau sisi positifnya ya emang angka penularan COVID menurun. Tapi kan nggak menjamin juga kalau angka penurunan COVID kan ada yang meninggal juga. Nah, bukannya gini, bukannya untuk pemerintah udah menyalurkan beberapa banyak bantuan yang buat masyarakat dan sebagainya. Ini bansos dan sebagainya ya kan. Mungkin itu sedikit meringankan beban-beban yang lain kan. Dikit sih, tapi kan menurut gue pemerintah kita ya menyalurkannya juga bansos saja ada yang dikorupsi. Nah, itu dia. Harapan kami lah buat para pejabat ya kan, terutama yang di daerah gitu, kalau bansos datang ya pakai rata lah. Ya gini juga sih. Kalau nggak pakai rata nggak ada otak. Kalau PPKM berlaku juga maksudnya kesejahteraan rakyat kecil juga pemerintah lihat, jangan cuma PPKM tapi nggak mikir ekonomi mereka juga. Mereka kalau nggak keluar mereka makan apa? Iya, oke. Tapi kalau dari sisi kita lihat dari daerah Jakarta salah satunya. Ini kan Jakarta ini kan banyak perantau ya yang pada ke Jakarta. Tapi di saat itulah sebenarnya sih untuk bantuan itu dapat semuanya atau mungkin yang khusus daerah Jakarta aja. Kalau itu sih gua setuju. Kalau yang pernah gua ngalamin sih contohnya gua kan KTP daerah kan. KTP daerah. Otomatis gua nggak dapet dong.
Berarti maksud sini. Berarti Bung Pen dari pertama pandemi sampai saat ini nggak dapat bantuan. Hanya Tuhan yang pelihara. Oh, gila. Tapi nggak apa-apa. Demi Tuhan, gak dapat demi Tuhan. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya yang penting Tuhan pelihara daripada. Amin, iya kan? iya. Daripada pemerintah yang pelihara, korupsi lo habis-habisan lo. Nah, ya. Iya, adanya PPKM ini oke, angka Covid menurun tapi banyak perut yang kelaparan. Nah, gitu. Itu yang maksud gue tuh Nih, sama gini, ini kan corona ini sendiri kan sebenarnya kan ini kan bukan cuma Indonesia ya. Penyakit global kan, masalah global, global, secara ya. global kan artinya semua orang merasakan akibatnya, dampaknya. Nah, satu sisi kalau emang dipaksain semuanya harus keluar juga. Nah, ini kapan nekannya gitu. Kapan turun angkanya. Nah, salah satu caranya ya mungkin dengan cara PPKM ini dan memperbanyak vaksinasi yang tadi seperti yang udah dikatakan oleh Bapak Presiden kita kan sebenarnya kan bahwa kita harus genjot vaksinasi bila perlu sampai satu hari 3 juta. Wah, luar biasa. Kita 220 juta penduduk Indonesia. Banyak banget, iya kan? Itu yang terlihat. Yang terlihat banyak. Wah, yang tidak terlihat banyak. Kan itu yang udah kena vaksin ya. Iya, belum semuanya kena vaksin gitu. Tapi gini juga nih, yang seperti dari kakak bilang kan angka penekanan vaksin buat menekan angka COVID dan memutus rantai COVID, tapi nggak menjamin juga kan vaksin kalau kita nggak kena COVID. Nah, ada juga kan yang udah vaksin tapi masih kena COVID. Iya, makanya ketika sudah selesai divaksin ya udah tahan diri dulu. Iya kan, tahan diri sampai emang benar-benar udah kondusif. Ya mudah-mudahan tanggal 3 sampai tanggal 20 ini bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa, kita sama-sama mendukung pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk pemberlakuan PPKM ini. Nah, oke, ya kan berarti kita sudah sepakat ya. Kita sepakat kita mendukung PPKM ya kan. Nah, kita semuanya mendukung PPKM demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Nah, ini nih sebenarnya inti dari pembahasan kita malam ini ya ini unek-unek sebenarnya yang tadi yang itu unek-unek sih. Tapi sebenarnya kita ini ada sesuatu yang mau viral di Ambon. Wah, Ambon lagi nih. Ini ada sesuatu yang mau viral di Ambon nih. Ambon mulu kayaknya viral makanya. Nah, ini videonya nih. Siapa yang sudah vaksin ada? Siapa yang Mana? Kasih keluar yang vaksin. Semua yang ada. Kembali ke latar tulang. Tidak ada surat ibu. Vaksin kedua. Vaksin kedua kan pertama. 1, 2, 3. Itulah tandanya anak yang baik. Ulang, sen kompak. Ulang. Sen kompak itu. Mesti kompak sama. Ulang, kompak. Gimana? Wah. PPKM peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi di Ambon beda kan? Tapi di Ambon beda loh. Beda. Jangan beda. Orangnya kuat-kuat kali. Waduh. Bukan gitu. Ini penerjemahan PPKM-nya. PPKM di Ambon itu petugas paksa katong menyanyi. Ini. Jadi saksi bisu katong pun hidup. Petugas suruh katong menyanyi. Nah, petugas suruh nyanyi. Nah, ini kayak video yang tadi. Itu gimana menurut Bung Fal ini serius di Bung Fal. Gimana nih? Menurut saya sih, saya lihat di peraturan yang di Maluku yang terjadi ya. Pada saat tadi kan sempat kita ini di Ambon, video sempat viral ya. Itu petugas menyuruh masyarakat untuk bernyanyi. Tapi salah satu itu untuk ibu-ibu semuanya. Iya. Untuk mama-mama yang di Maluku. Ini mama-mama yang jualan di pasar. Jualan suruh nyanyi. Di pasar. Saya tahu gini loh, saya tahu beta. Bagaimana PPKM itu pasar tuh masih tetap dibuka loh, walaupun batasan ya 50% dan sebagainya. Ini kan apa logistik, iya kan? Ya kalau nggak ada jualan di pasar ya kita makan apa ya? Ayo. Baru gini, pada saat mereka menyuruh mama itu bernyanyi semuanya, itu kan mereka lagi mau pada jualan ya kalau nggak salah ya. Jualan ikan. Karena mereka itu jual ikan. Ya, itu sangat parah. Benar. Jadi jual ikan buat bikin ikan kuah kuning.
Jangan-jangan antek-antek. Nih, antek-antek. Mau bikin nikah pohon kuning tapi cuma nyanyi. Saya juga cuma ingin melihat dari klarifikasi untuk video tersebutnya aja ya. Sebenarnya itu kalian untuk apa namanya? PPKM. Untuk ke masyarakat itu wajar aja kan, kalian juga kan sebagai pegawai untuk ikut peraturan pemerintah. Tapi kan kalian juga lihat yang dari situasi mama ketemu di Ambon Maluku. Dong itu kan nompi bajual. Terus nompi bajual di pasar dari pagi dong subangun tidur. Dong subangun. Dong sepi rame-rame, baku panggil, baku kumpul semua rame-rame toh. Dong di apa? Orang di apa? Papa Lili, mama Papa Lili. Dong di bajual di pasar. Nah, kalau kamu mesti dong begitu, kenapa mesti kamu harus mencegah dorang? Padahal kamu tahu kalau dong itu bajual itu, dong itu cari uang per katong penghidup Jun. Masuk katong-katong ini yang merantau di Maluku. Dari katong selesai sekolah sampai katong semua ambil S1, S2, S-Meller. Itu dari hasil dong punya bajual di Maluku per katong. Itu mama Papa Lili. Dong muka ingat itu akan paling sakit kasihan gitu. Nah itu ya bapak-bapak tolonglah. Ini menurut Bung Pait gimana Bung Pait? Kalau di video ini nih. Kalau gue lihat dari video tadi sih, menurut gua sih emang gak etis sih, maksudnya kan kalau gue bilang gini, kalau misalkan itu mama-mama dari kalian yang petugas-petugas yang suruh nyanyi, pasti kalian bikin apa? Pasti nggak terima dong kan? Suruh lewat. Kalau orang Amun bilang nggak ambil barang, nggak cabut barang, itu emang kosong. Iris kuping dua nih kalau itu. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang emang gue nggak terima sih. Maksudnya kalau ngomong soal orang tua sih, kalau gue kena banget lah. Maksudnya tolong bapak-bapak yang di Ambon sana, petugas-petugas di Ambon, tolonglah jangan kayak gitu lagi. Maksudnya kan itu kan mereka jualan ikan di pasar, satu sisi buat masyarakat juga kan bisa makan dari situ. Gak mungkin kan udah disuruh di rumah nggak bisa makan. Tapi itu juga suruh nyanyi lah. Udah gitu yang disuruh nyanyi ibu-ibu semua lah. Iya, kasihan. Sekarang gua bilang gini, kalau misalkan pegawai disuruh nelayan mancing ikan sendiri kan gak mungkin. Harus ke pasar beli ikan. Gitu, maksudnya kan ya, tolonglah bapak-bapak yang di Maluku sana, yang di video tadi, tolonglah pikir betapa sakitnya hati mama-mama itu. Oke, nih Bung Dev. Ya menurut gue sih sama sih sama kayak Bung Pait sama Bung Fahmi. Sama mulu ya. Soalnya gue gilirannya belakangan. Ini udah video kedua dari jam 16 derajat tuh. Dev sama mulu. Berarti sama-sama menyebalkan. Sama kita sama-sama dari Ambon. Oke, Ada rasa minta rasa. Gak sih gue ngomong kayaknya. Oke, lanjut Bang. Jadi menurut gue sih ya nggak setuju juga. Maksudnya mereka kan mau nyari nafkah juga, berjualan buat juga dapat duit makan mereka, tapi disuruh nyanyi gitu. Tapi muncul pertanyaan nih, kalau buat gue nih disuruh nyanyi gitu ada unsur apa tuh? Terus dikasih duit nggak tuh buat ganti mereka jualan? Enggak, itu solusinya gitu. Maksudnya gini. Nih, ini kan sebenarnya kan menurut gua mungkin ini kemungkinan nih. Yang nggak ada di video nih. Iya, kemungkinannya pemerintah Indonesia harusnya berkaca dalam penerapan PPKM mengikuti Kota Ambon. Mungkin karena Ambon dicap sebagai City of Music. Makanya pemberlakuannya, hukumannya itu harus nyanyi. Nah, yang gue bingung kalau di Surabaya gimana? Yang gue bingung Kota Pahlawan. yang gue khawatir kalau Surabaya juga menerapkan, gitu kan? Kota Pahlawan. Hukumannya harus jadi pahlawan. Gimana tuh? Apalagi Jogja lebih parah. Kota pelajar, disuruh belajar dulu. Jadi kalau mau pintar ke Jogja aja. Kalau yang mau pintar, PPK-nya di Jogja gitu. Biar pas hukumannya disuruh belajar, Ambon disuruh nyanyi. Ya, itulah. Kalau Bandung gimana Bandung? Kalau Bandung enggak tahu deh. Kota apa? Lautan api. Masuk api. Daripada suruh belajar jadi pahlawan, mending City of Firman Tuhan. Nah, ini nih maksudnya begini, menurut gua ya bapak-bapak yang petugas-petugas di lapangan dalam penerapan PPKM ini ya lebih bersahaja lah sama masyarakat lah. Ini kan pelayan masyarakat, betul. Iya. Pelayan masyarakat ya harus care sama masyarakat lah. Contohnya yang baik buat masyarakat lah. Kalau emang nggak bisa ke pasar, ya udah
cari solusi yang gimana. Iya, gitu. harus ada Cari solusinya. solusi yang gimana gitu. Kalau emang mau disuruh pulang ya udah pulang aja, jangan disuruh nyanyi. Gimana coba? Ini udah nggak mungkin udah nggak jual disuruh nyanyi lagi, kasihan lah mama-mama lah. Terus ikan-ikannya Ikan gimana? ya udah mau disuruh balik lagi ke laut, nggak mungkin lah. Apa ikannya disuruh nyanyi juga? Iya, itu kasihan lah. Yang gue mau tanya gini, kalau misal itu masih pagi apa sore ya yang video itu? Nggak tahu, Nggak, kan? itu masih ada matahari lah. Kayaknya. Masih ada matahari gitu. Terus Buat kalau- kalinya malam. Nah. Terus kalau misalkan mama-mama yang disuruh pulang itu nggak ada jualan di pasar, terus masyarakatnya makan apa tuh? Ya udah, makan angin. Nah, enggak sih kayak ada program baru sih. Kalau di Jakarta kan tambal ban online. Di Ambon kayaknya Jual ikan online. Jual ikan online. Jual ikan online. yang lagi ikan viral. online. Jual ikannya mati udah berapa kali lagi? Iya, makanya jual ikan online. Aduh, memang ya kalau solusi mau jual ikan online ya boleh Boleh, aja. kan? Itu Boleh solusi aja. sih. Boleh kan, boleh aja. Tapi harus diam benar gitu penerapannya Iya. itu maksudnya. Ikan Ya. online berarti ikan kaleng dong. Ya, kalau ikan online langsung ke laut aja. tapi katanya yang update terakhir dari beritanya tuh katanya mereka udah disanksi, diberikan sanksi. Sanksi. Tapi Iya kan? begini, saya mau nanyakan dulu nih, kan mereka pada saat pemeriksaan kemarin di Mama di Ambon ya, itu kan mereka disuruh untuk keluarin kartu vaksin. Itu sebenarnya kalau untuk vaksin itu wajib atau enggak sih sebenarnya? Iya, nah Untuk vaksin ini sebenarnya. menarik. Nah, setahu gua ya kan, yang kalau yang menyatakan vaksin itu memang benar-benar orang yang sehat, nggak ada penyakit bawaan dan sebagainya. Kalau memang ada penyakit bawaan, berarti nggak bisa divaksin. Nah, ini mungkin jadi pelajaran juga buat yang bapak-bapak kita, yang vaksin dan sebagainya. Kalau memang nggak semua orang yang bisa vaksin, ya udah keluarin kartu lagi gitu. Maksudnya dia nggak bisa vaksin karena gini. Orang punya Solusi penyakit lah, ya. riwayat. Iya, riwayat apa gitu, riwayat apa dan sebagainya biar jelas gitu. Dia alasan nggak vaksin karena itu. Ini vaksin udah nggak bisa vaksin, nah udah nggak bisa jualan di pasar ya udah Online. Iya, mau nggak mau online sinyalnya putus-putus ya udah kelar itu. Berarti kalau jualan online tambah pacaran juga se online kan? Bisa pacaran. Cie. Pacaran Iya, online. iya karena kan sekarang Pengalaman nih kayaknya. Bangsa lockdown ya. Iya. Jadi kan otomatis kan pacar kan harus online juga. Ah. Ya bisa santai-santai lockdown gitu. Ya. Kayak gitu ya. Gua Iya. enggak. Video callan di kamar kan. Itu udah pasti. Oke. Kan kita jaga jarak. Ah. Ikutin peraturan loh, Iya. peraturan. Iya. Wajib peraturan diikuti. Ya. Oke, menurut gue sih ya udahlah. Topik. Itu udah dihukum, udah dikasih sanksi Sanksi. dan sebagainya. Ya mohon maaf, jangan diulangi lagi lah. Ya, Kasihan. Ini kasihan loh, maksudnya ini ada cuitan dari mungkin dari anaknya gitu Ya. yang Kebetulan mamanya ada iya, di situ, mamanya kan? ada di situ Iya. juga nih kayak yang di layar nih. Sedih kan? Gue bacanya kayak gimana gitu, kayak sedih banget gitu. Sedih banget gitu. Ya tolonglah, ya kan, bapak-bapak yang punya kewenangan di daerah, Penguasa khususnya di daerah. Kota Ambon, ya tolonglah Cari solusi cari ya. solusi yang terbaik gitu. Setahu kita di Jakarta sini PPKM ini cuma buat Jakarta, Jawa dan Bali. Kok udah nyampe di Ambon Ambon aja, aja. cepet banget jalannya. Pesawat sudah ada yang langsung, Pak. Hah? Pesawat sudah ada. Pesawat langsung, jadi penonton juga langsung ya. Nah, nih, Tapi gitu. tiketnya mahal. Yo. Berarti PPKM udah sistem online. Oh, PPKM online. Online. Pokoknya hidup sekarang udah online semua. Nah, oke. Jadi terima kasih buat bapak-bapak yang di Maluku sana, yang di Ambon, terutama bapak-bapak yang punya kepentingan yang sudah memberikan sanksi kepada beberapa oknum petugas PPKM yang ada di lapangan, ya kan? Terima kasih banyak, ya kan? Jangan nunggu sampai viral dulu lah, baru ada dikasih sanksi. Tapi gimana dari petugas-petugas itu sendiri punya hati lah, ya kan? Daripada yang terjadi dengan video berikut ini dan dengan video berikut ini katanya sih ini udah Jauh sebelum PPKM berlangsung. Tadi masih era Iya, masih sekarang pandemi, masih era pandemi. Ini salah satu, ini juga para pejabat gitu, para pejabat
yang terlibat dalam video ini. Nah, ini videonya nih. Check it out. Nah, kalau ini gimana nih? Kalau ini gimana? Kalau ini jangan kita bahas videonya. Jangan kita bahas videonya. Sensitif. Ya sensitif banget. Sensitif, banget. sakral. Sakral dan sebagainya. Mau bahas tapi dekat. Ya, dekat. Jangan. Ya, biarlah para netizen yang terhormat, silakanlah komentar di bawah, ya kan? Komentar di bawah biar rame, ya kan? Gua angkat tangan dah. Kita juga angkat tangan nih sebenarnya. Komentar sebanyak-banyaknya. Iya, pemberlakuannya jangan cuma masyarakat kecil lah. Atas juga kena lah, ya kan? Gimana nih, ya kan? Iya. Oke. Komentar banyak-banyak sebelum dibatasi. Yo, sebelum dibatasi. Nggak bisa komentar di sini. Oke. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya di Cawang 16. Dadah.